Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Fadilah, NPM 2011030297. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas G, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi hudud untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh beliau dosen Bapak Ahmad Saifullah MPD. Dan sebelum menuju ke videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel akun ini. Dan jangan skip-skip. Keep watching. Baik, langsung kita masuk saja ke materi kita, yaitu tentang hudud. Apa sih hudud itu? Yuk simak. Pengertian hudud. Hudud secara bahasa adalah bentuk jamak dari bahasa Arab, yaitu had, yang berarti pencegahan, penekanan, dan larangan. Jadi dengan demikian secara istilah, jarimah hudud dapat diartikan suatu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hudud atau hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Ciri khas jarimah hudud. Hudud juga memiliki ciri khas, diantaranya yang pertama yaitu hukumannya tertentu dan terbatas. Dalam arti bahwa hukuman itu telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas maksimal atau minimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lah yang paling dominan. Yang ketiga, had itu merupakan hak Allah. Maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Ruang lingkup hudud. Hudud memiliki ruang lingkup, ada 7, diantaranya yang pertama yaitu perzinaan, yang kedua ada qazaf, yang ketiga ada syurb al-kamar, yang keempat ada pencurian, yang kelima ada hirabah, yang keenam ada murtad atau raddah, yang ketujuh ada pemberontakan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perzinahan. Apa sih perzinahan itu? Jadi perzinahan adalah jarimah yang terjadi karena seseorang yang melakukan hubungan seksual atau hubungan kelamin di luar nikah. Perzinahan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. Ketegasan larangan ini terlihat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yang kedua adalah qazaf. Apa sih qazaf itu? Yaitu jarimah yang terjadi karena seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tuduhan bila mana tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu bila dia tahu tidak pernah terjadi perzinahan, oleh karenanya dia yakin tidak akan mampu mendatangkan saksi yang dikehendaki, tetapi dia mengemukakan secara terbuka perzinahan itu, ucapannya itu adalah suatu kebohongan atau yang disebut dengan fitnah. Bila fitnah itu berkenaan dengan perbuatan lainnya, tidak disebut qazaf. Dengan begitu, qazaf itu lebih tepat disebut fitnah berbuat zina. Termasuk pada pengertian qazaf adalah ucapan meniadakan nasab seseorang. Lanjut, yang ketiga ada syurb al-kamar, yaitu jarimah yang terjadi karena seseorang yang melakukan atau yang meminum minuman keras. Yang dimaksud dengan minuman keras di sini apa? Yaitu segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa Al-Quran dengan kata hamar. Larangan terhadap mabuk dapat difahami dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya adalah pencurian, yaitu jarimah yang terjadi karena seseorang mukallaf
yang baligh dan berakal mengambil milik orang lain secara diam-diam. Dalam syariat Islam, pencurian itu ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang hukumannya takzir. Pencurian dalam arti yang lebih jelas adalah menjadikan sesuatu yang bukan miliknya menjadi miliknya dengan cara dan dalam bentuk apa saja, baik sesuatu itu milik perseorangan atau milik masyarakat. Mengambil dan memakan sesuatu dengan cara tidak halal itulah secara umum disebut dengan mencuri. Hal ini sudah ditegaskan di surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yang kelima adalah hirabah, yaitu jarima yang terjadi karena seseorang mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau kekerasan. Maksudnya adalah tindakan kekerasan seperti perampokan yang dilakukan di jalanan untuk mengganggu orang-orang yang lalu lalang di atasnya. Karena adanya gangguan tersebut, orang-orang menjadi takut lalu di jalan itu sehingga jalan itu seperti terputus. Yang menjadi dasar hukum dari larangan dan ancaman terhadap pengganggu ketentraman jalan ini ada dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang selanjutnya yang keenam yaitu murtad atau riddah. Murtad atau riddah yaitu jarima yang terjadi karena seseorang yang kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Murtad termasuk perbuatan maksiat yang besar dan diancam Allah dengan dosa dan azab di akhirat. Selanjutnya pemberontakan. Apa sih pemberontakan itu? Yaitu jarima yang terjadi karena seseorang melakukan pemberontakan atau memerangi Allah dan Rasul dengan memakai alasan-alasan tertentu atau takwil. Alasan tersebut biasanya adalah alasan politisi sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan atau mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada pun unsur-unsur hudud. Yang pertama, unsur-unsur jarima zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan. Di dalamnya ada wati pada dubur atau liwat, menyetubuhi mayat, menyetubuhi binatang, dan persetubuhan dengan adanya syubhat. Yang kedua ada unsur-unsur qazaf, yaitu di dalamnya adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. Yang kedua, orang yang dituduh harus orang yang muhsan. Dan yang terakhir adanya niat yang melawan hukum. Lalu yang ketiga unsur-unsur syurb al-kamar. Yang pertama ada asyurbu, yang kedua adanya niat yang melawan hukum. Lalu unsur-unsur pencurian ada 4. Yang pertama mengambil secara diam-diam. Barang yang diambil berupa harta. Yang ketiga harta tersebut milik orang lain. Dan yang terakhir adanya niat yang melawan hukum. Selanjutnya ada pun unsur-unsur pemberontakan. Di antaranya yang pertama pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, adanya niat yang melawan hukum. Adapun pembuktian hudud. Yang pertama pembuktian zina, yaitu ada 3, pembuktian dengan saksi, pembuktian dengan pengakuan, dan pembuktian dengan qarinah. Yang kedua pembuktian qazaf. Yang pertama dengan saksi, yang kedua dengan pengakuan, yang ketiga dengan sumpah. Lalu yang ketiga ada pembuktian syurb al-kamar. Di dalamnya dengan saksi, dengan pengakuan, dan dengan qarinah. Yang keempat pembuktian pencurian, yaitu dengan saksi. Yang kelima pembuktian hirabah, yaitu dengan pembuktian dengan saksi dan pembuktian dengan pengakuan. Adapun pelaksanaan hukuman hudud. Yang pertama pelaksanaan hukuman zina.
Yang pertama adalah hukuman rajam. Hukuman rajam, hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau benda-benda lain. Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukumannya dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat. Apabila orang yang dirajam itu wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutupi auratnya. Yang kedua yaitu dengan hukuman dera. Lalu pelaksanaan hukuman qazaf. Yang pertama adalah hukuman pokok, yaitu dera sebanyak 80 kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Yang kedua adalah hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Lalu pelaksanaan hukuman syurb al-kamar. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras atau khamar adalah dera 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan suatu riwayat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera 40 kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera 80 kali apabila hakim atau imam memandang perlu. Dengan demikian, hukuman hadnya 40 kali dera, sedangkan kelebihannya yaitu 40 kali dera merupakan hukuman takzir. Adapun pelaksanaan hukuman hirabah, yang pertama hukuman untuk menakut-nakuti. Hukuman untuk jenis tindakan pidana perampokan dengan cara menakut-nakuti adalah pengasingan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah takzir ataupun pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama. Lalu hukuman untuk yang mengambil harta tanpa membunuh. Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Ya, lanjut, hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta. Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syiah Zaidiyah, di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib. Lalu, adapun hukuman untuk membunuh dan mengambil harta. Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati dan disalib tanpa dipotong tangan dan kaki. Selanjutnya adapun pelaksanaan hukuman murtad atau riddah. Yang pertama adalah hukuman pokok. Hukuman pokok untuk jarimah murtad ini adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, baik ia tua maupun muda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam dengan jalan ditahan dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertobat dan ditawari untuk kembali ke dalam Islam. Yang kedua ada hukuman pengganti. Di poin pertama, apabila hukuman pokok gugur karena tobat, maka hakim menggantinya dengan hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut. Di poin kedua, apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah,
yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak, maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa kembali ke agama Islam. Adapun hukuman tambahannya, yang pertama penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.